Jadi kita mungkin harus impor 1 juta atau 1,5 juta sapi. Nanti kalau sapinya udah nyampe 1,5 juta ekor, ditaruh di mana? Yang meres susunya juga siapa? Ini adalah program yang nggak masuk akal dan cenderung ke pembodohan publik sih. Butuh ratusan triliun ambil di mana? Sementara utang negara saja banyak banget. Sorry ye. Ingat, waktu pemilu Anda mengambil suara masyarakat, setelah punya jabatan mestinya Anda berbalas budi dengan mengkonsumsi produk rakyat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Prayoga Muhammad. Nah, ada yang lagi rame nih soal Pak Prabowo yang mengatakan kalau dirinya akan mengimpor sapi dari India setelah beliau jadi presiden. Tentu hal itu membuat banyak komentar dari publik ya yang berkomentar negatif tentang hal ini. Di mana rencana ini sepertinya justru tidak baik untuk Indonesia ya. Karena di Indonesia sendiri banyak sekali ya petani dan peternak yang mungkin bisa untuk menernak sapi di negeri sendiri. Ngapain harus impor kan? Dan juga mengingat hutang Indonesia yang sangat besar, jika harus impor lagi memerlukan uang yang banyak lagi. Sehingga banyak sektor-sektor lain yang mungkin nantinya akan terkena dampaknya. Lalu bagaimana tanggapan dari netizen sendiri? Coba kita lihat videonya. Kita butuh untuk kasih susu ke anak-anak kita, ya kan? 82 juta anak, kalau mereka minum 500 cc, ya kan? Kita butuh berarti sekitar 40 juta liter. Berarti kita minimal perlu sapi perah ya minimal mungkin 2,5 juta. Jadi kita mungkin harus impor 1 juta atau 1,5 juta sapi. Dalam 2 tahun dia akan melahirkan, kita akan punya 3 juta. Kira-kira begitu. Menang aja belum tentu, demi susu gratis, Prabowo mau impor sapi dari India? Capres kebanggaan warga Gerindra, Prabowo Subianto, mengejutkan kita saat memberi pernyataan dalam dialog Capres bersama PWI. Tepatnya, ketika Menhan aktif tersebut mencoba menjelaskan soal cara pemenuhan kuota sapi untuk menjalankan program bagi-bagi susu gratis. Itu juga kalau Prabowo menang. Dilansir dari pemberitaan laman kompas.com, Prabowo menyebut soal rencana impor sekitar 1,5 juta ekor sapi, karena menilai bahwa susu yang langsung berasal dari sapi lebih bagus ketimbang susu kemasan yang dinilainya banyak gula dan pengawet. Namun, hal itu terkendala jumlah sapi perah di negeri ini yang menurut Prabowo masih jauh dari memadai. Jadi, kita mungkin harus impor 1 juta atau 1,5 juta sapi. Dalam 2 tahun dia akan melahirkan. Kita akan punya 3 juta. Kira-kira begitu strategi kita, ujar Prabowo demi mengejar ambisi program susu gratis bagi 82 juta anak Indonesia itu. Dengan asumsi per anak minum 500 cc, maka akan dibutuhkan 40 juta liter. Sehingga setidaknya 2,5 juta sapi perah perlu disediakan supaya kuota bisa terpenuhi. Wih, banyak juga ya. Jangan sampai nanti sapi-sapinya keliru diberi asam sulfat ya. Indonesia nggak kekurangan petani dan peternak sapi. Yang krisis itu adalah pemimpin yang peduli. India belum tuntas dengan PMK-nya. Indonesia belum mandiri dengan importnya. Ingat, waktu pemilu Anda mengambil suara masyarakat, setelah punya jabatan mestinya Anda berbalas budi dengan mengkonsumsi produk rakyat. Kaos Park Agnis ada di showcase ya. Sorry ya. Ya, itulah program makan siang dan susu gratis, harus impor sapi 1,5 juta ekor. Ini program kayak gini juga banyak yang dukung tuh ya. Mau dibawa kemana negara ini kalau calon 02 ini menang? Aduh, yang waras siapa, yang nggak waras siapa? Nanti kalau sapinya udah nyampe 1,5 juta ekor, ditaruh di mana? Yang meres susunya juga siapa? Aduh,
Kita ngurusin makan satu RT aja repot, ini seluruh Indonesia makan bareng. Aduh, koplak banget. Ya, moga-moga negara selamat. Bismillah, amin amin. Aduh. Ya terima kasih Pak Prabowo udah mau impor Dewa saya. Ternyata Menhan itu maksudnya Menteri Tuhan ya. Ya terima kasih Pak udah mau ngebuka 1,5 juta lapangan pekerjaan buat Dewa saya. Terima kasih udah mau pakai tenaga dewa asing. Iya nggak apa-apa Pak, Dewa saya itu digrepe, diambil susunya. Tapi tolong kasih mereka hidup yang layak Pak. Jangan cuma bikin mereka jadi daging well done tapi hidupnya nggak well. Dan maaf ya kalau nanti mereka kaget pas pertama kali ke Indonesia. Pertama kali ngeliat ada namanya telur mata sapi tapi pakai telur ayam. Pertama kali ngeliat logo PDI itu ada gambar mereka ditindik. Pertama kali ngeliat ada Idul Adha. Ya tapi sekali lagi terima kasih banyak Pak Prabowo. Ya pantesan didukung Ahmad Dhani ya. Kayaknya ini emang beneran partai dewa deh. Oleh sebab itu kalau kita justru tidak mau impor. Oleh sebab itu kalau bicara soal makan saya bicara gastronomi, etika makan. Realisasi sebuah program susu itu melalui kami sapi-sapi. Iya silakan nanti kita buktikan. Kalau kita dengan sendirinya soal program susu tidak impor itu karena kita memang tekadnya tidak impor. Jadi kita mungkin harus impor 1 juta atau 1,5 juta sapi. Program makan siang dan susu gratis ini, kalau menurut saya, seperti yang sudah sering saya bicarakan, ini adalah program yang nggak masuk akal dan cenderung ke pembodohan publik sih. Karena begini, yang pertama, kondisi negara kita belum memungkinkan. Kita masih jauh dari swasembada pangan. Usaha pemerintah untuk membuat lumbung ketahanan pangan pun gagal melalui program food estate itu. Belum lagi soal susu. Pak Prabowo sudah bilang tuh bahwa ya akan mengimpor 1,5 juta sapi dari India bahkan ke Indonesia. Nah, jadi kalau kemarin dibilang ini program yang ditunggu-tunggu oleh para peternak sapi, ya kita lihat saja. Yang dilakukan adalah mengimpor. Lalu selanjutnya begini, soal dana misalnya, dananya ini 450 triliun setahun. IKN saja menelan biaya 400 triliun dan itu tidak dilakukan dalam waktu 1 tahun. Jadi bayangkan 450 triliun habis dalam 1 tahun hanya untuk makan saja. Tidak berbekas apapun kecuali potensi-potensi korupsi. Tapi kan ini bakal membangun UMKM nanti turunannya. UMKM yang mana? Catering. Belum aja udah ribut tuh. BUMD atau segala macam. Yang mana nih yang akan melaksanakan proyek ini? Belum apa-apa sudah berebutan proyek pengadaan. Ya, jadi saya rasa memang program ini bagus, tapi belum waktunya bagi kita. Kita harus membangun dulu ketahanan pangan, ketahanan susu, sarana dan prasarana. Belum lagi membuat stimulasi agar program yang sebesar ini tidak punya atau tidak berpeluang untuk dikorupsi. Nah ini kan belum ada semuanya. Belum lagi soal dananya. Ini dananya mau dari mana? Ketika dibilang katanya ini akan menggunakan dana bansos, bukan katanya. Enggak, akan menggunakan dana pendidikan, tidak. Dana Kementerian Sosial, tidak. Lalu dari mana dananya? Dari langit, dana harta karun, atau hutang lagi? Makan siang gratis. Sorry ye. Makan siang gratis adalah program mimpi kesiangan. Sorry ye. Ingat, utang negara mencapai 8.000 triliun saja tidak mampu dilunasi. Apalagi mimpi kesiangan mau makan gratis. Wow, nenas karbitan. Oh, sorry ya, nenas karbitan. Jadi, kita mau makan siang gratis. Nih, makan siang gratis. Butuh ratusan triliun ambil di mana? Sementara utang negara saja banyak banget. Sorry ye, nih makan siang gratis tak perlu bayar utang tuh 8.000 triliun, bayar dulu baru makan siang gratis. Sorry ye. Ya, kalau dipikir memang bener sih ya, bayar dulu hutangnya baru bisa makan gratis, bayar dulu hutangnya baru bisa minum susu gratis. Tentu masyarakat takut ya jika nantinya untuk mengimpor sapi itu uangnya dari hutang lagi.
Sementara hutang Indonesia ini udah cukup sangat besar sekali, 8.000 T. Yang dimana jika ada bayi lahir itu sudah punya hutang berapa tuh? Berapa ya? 50 juta apa berapa tuh? Wadidaw, sungguh sangat besar sekali ya kan? Dan lagi-lagi ketika nanti hutang semakin besar, pajak pun semakin naik lagi ya. Ini asumsi gua aja ya. Tapi yang pasti gini, harusnya tetap diuji coba dulu nih. Jangan langsung spekulasi gitu aja. Kalau gagal gimana? Kan tambah repot lagi kan? Kalau menurut kalian gimana guys? Nah oke teman-teman, ini yang kemarin juga ya, di mana Pak Prabowo yang waktu itu belusukan ke tempat warga. Dan setelah itu ada video yang rame tuh, di mana warga ini ditanya gitu ya, ditanya katanya dimintain KTP KK, terus dikasih uang segala macam itu. Dan akhirnya akhir-akhir ini ada klarifikasi dari warga tersebut. Coba kita lihat videonya. Yang beredar itu emang nggak bohongan tuh Pak, nggak bener banget itu. Pertama nanya sama saya, ibu kedatangan Pak Prabowo. Iya Pak, saya ketemu Pak Prabowo, saya ke seasa mimpi kata saya ya Allah, sampai saya gimana gitu ya. Terus dia nanya lagi, ibu dikasih uang nggak sama Pak Prabowo? Enggak Pak, saya nggak dikasih uang, saya cuma dapat baju 3, bajunya ada dicuci sama coklat KitKat 1 kata saya gitu. Terus Pak Prabowo setelah itu ngasih apa lagi? Dia ngasih uang ke anak-anak kecil kata saya gitu, untuk tahun baruan, anak-anak kecil yang dikasih duit. Udah gitu doang. Udah gitu saya dikasih duit tuh Pak sama orang dua itu. Kata saya, itu duit apa Pak? Kata saya kayak gitu. Udah Bu, pegang aja rezeki ibu, bagi 2 ya sama ibunya katanya. Saya buka amplopnya juga lesung, kotor gitu sama yang wawancarain 2 itu. Saya dikasih gini-gini di HP, kayak di kamerain gitu di HP. Nah udah gitu saya buka, kata kakak saya, coba buka duit amplopnya ada berapa? Ada 200 Pak, cepet. Ya emang saya lagi nggak punya duit, ya udah saya beliin beras 2 liter, sisanya saya jajan anak-anak. Pas itu saya kasih mama saya cepet juga, mama saya langsung beli bakso. Terus pas suami saya pulang jam 6 sore, Pak tadi saya dikasih duit sama orang mana, bilangnya sih ya nggak tahu, pokoknya saya dikasih duit 200.000 kata saya gitu, dikasih duit 200.000. Terus kata suami saya, lu nggak nanya itu duit apa? Nggak tahu Pak duit apa. Dia bilang katanya udah Bu, rezeki ibu katanya gitu ngomongnya. Kalau bisa mah nggak usah begitu Pak, nggak usah diviral-viralin saya ngomong apa adanya. Kalau saingan tapi jangan begitu sama jangan saling menjelekan sama yang capres. Saya ngomong tuh apa adanya, saya ngomong jangan dipotong Pak, videonya jangan di setting, omongan saya yang bener jangan di setting. Ya Bapak harus bertanggung jawab yang setting video saya nggak mau diviralin, saya nggak mau digitu-gituin. Omongan saya tuh di setting, saya nggak mau digituin Pak. Saya orang biasa, saya bukan orang apa-apa. Nggak kenal 2 orang itu. Orangnya pakai baju dalamannya merah, luarnya kemeja. Terus yang satu rambutnya agak kayak gondrong. Setelah kemarin viral dengan videonya yang menceritakan kedatangan Pak Prabowo dan bilang kalau ada Babinsa yang meminta KTP dan kakaknya, Bu Juli kembali memberikan keterangan bahwa katanya itu tidak benar, nggak ada tuh Babinsa yang minta KTP sama kakaknya. Entah ya kenapa bisa berubah seperti itu. Bahkan sekarang dia tidak menyebut Prabowo dengan Pak Prabowo saja, tapi dengan Pak Haji Prabowo. Kira-kira ada apa ya? Kok saya jadi dejavu ya? Jadi teringat kejadian sekitar 25 atau 30 tahun yang lalu. Salam. Kalau menurut kalian pribadi gimana teman-teman semua? Melihat ibu ini klarifikasi tentang video yang viral kemarin. Tapi kalau gua melihat di video yang viral kemarin itu, ibu itu ngomong apa adanya ya. Maksudnya nggak dibuat-buat. Dan ya memang kejadian begitu ya kalau di video itu ya. Terus kalaupun dipotong-potong, dia diedit, ya gimana? Ya
Nggak tahu deh gimana. Ya tapi ini kembali lagi ya, masyarakat sendiri yang akan menilai percaya dengan klarifikasinya atau percaya dengan video yang pertama. Yang intinya, lagi-lagi ya intinya, kita itu harus bicara dengan fakta saja ya, sesuai dengan fakta. Jangan menambah-nambahkan atau mengurang-urangi, apalagi memfitnah. Ini lebih parah nih. Jangan juga kita memfitnah ya, walaupun kita tidak suka dengan yang lain, tapi jangan memfitnah juga. Ini untuk para subscriber ya, tentu cerdas lah, harus cerdas kita berpikir dan harus cerdas juga kita melihat. Nah kurang lebih seperti itu ya teman-teman semua. Menurut kalian gimana dengan berita yang viral akhir-akhir ini? Kalian sendiri yang bisa menilai dan kalian sendiri yang bisa menyimpulkan. Oke teman-teman semua, mungkin cukup sekian ya. Semoga manfaat. Jangan lupa berikan komentar dan kritikan kalian di bawah ini. Jangan lupa juga untuk like, subscribe channel ini, dukung terus channel ini ya. Sekian dari gua Prayoga Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.